Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Di bawah rembulan purnama yang memucat, Arif terikat kuat di tengah pematang sawah. Kemeja kotak-kotak kesayangannya kini membalut sebuah boneka jerami yang baru saja didirikan. Sementara tubuhnya sendiri perlahan mengeras. Kulitnya mengering dan serat-serat jerami mulai tumbuh menggantikan dagingnya. Warga desa berkerudung hitam mengelilinginya, melantunkan mantra kuno, mata mereka kosong tanpa belas kasihan. Ia telah melihat semua boneka jerami itu sebelumnya, dari Pak Rahman hingga Pak Ahmad. Namun tak pernah menyangka ia akan menjadi boneka jerami terakhir. Sawah yang dulu menenangkannya, kini menjadi kuburan hidupnya. Tempat ia menyerah pada kutukan yang telah mengakar dalam darah desa ini. Bisikan-bisikan dari jerami di sekelilingnya kini tak lagi menjadi peringatan, melainkan ratapan terakhirnya yang menyatu dengan keheningan malam. Malam itu, bulan sabit memudar di balik awan tipis, meninggalkan sawah dalam temaram yang menyesakan. Arif, dengan langkah gontai setelah seharian membajak, berjalan menyusuri pematang yang biasa ia lewati. Aroma tanah basah dan embun malam menyeruak, menusuk indera. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia menangkap bayangan bergerak di tengah rimbunnya padi. Matanya menyipit, berusaha menembus pekat. Beberapa sosok berkerudung hitam terlihat, bergerak dengan ritme yang ganjil. Apa itu? Gumam Arif, jantungnya tiba-tiba berdebar tak karuan. Ia memutuskan untuk mendekat, bersembunyi di balik semak belukar di pinggir sawah. Dari sana, pemandangan itu terkuak dengan jelas. Sekelompok orang berjubah hitam, jumlahnya sekitar 5 atau 6 orang, berdiri melingkar di tengah petak sawah yang kosong. Di tangan mereka, sebuah boneka jerami berukuran manusia dewasa. Boneka itu, dengan wajah polos dari anyaman jerami, tampak begitu janggal di tengah kesunyian. Mereka mulai menancapkan boneka jerami itu di pematang, tepat di tengah lingkaran. Dupa-dupa dengan aroma melati dan kemenyan mulai menyala. Asapnya mengepul, membentuk spiral ke langit. Kemudian suara-suara lirih mulai terdengar, berupa lantunan mantra yang aneh, menyerupai nyanyian kuno yang merindingkan bulu kuduk. Suara itu begitu monoton, namun memiliki daya hipnotis yang membuat Arif terpaku. Ia tak mengerti apa yang mereka ucapkan, tetapi setiap kata seolah meresap ke dalam tanah, menyatu dengan malam. Tiba-tiba, ketika mantra mencapai puncaknya, salah satu sosok berjubah hitam itu menoleh. Arif segera merunduk, menahan napas, namun sekelebat pandangan itu cukup untuk membuatnya merinding. Mata sosok itu tidak hitam, melainkan merah menyala, memancarkan cahaya yang bukan berasal dari dunia manusia. Tatapan itu seolah menembus kegelapan, lurus ke arah persembunyian Arif. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Malam itu Arif pulang dengan perasaan campur aduk. Ketakutan, penasaran, dan sebuah firasat buruk yang mengganjal di dada. Esok harinya, seperti yang ia duga, boneka jerami itu sudah menghilang dari sawah. Namun yang lebih mengejutkan, kabar buruk menyebar di desa. Pak Rahman, seorang petani tua yang dikenal ramah, dinyatakan hilang tanpa jejak. Istrinya Bu Siti menangis histeris di depan rumahnya yang kosong. Tak ada tanda-tanda perampokan, hanya kesunyian yang mencekam. Warga desa mulai berbisik-bisik, tetapi tak ada yang berani mengungkapkan spekulasi terang-terangan. Arif tahu, ini bukan kebetulan. Ini semua pasti berkaitan dengan ritual semalam. Desa yang tadinya damai kini diselimuti aura ketegangan yang aneh. Kasus hilangnya Pak Rahman menjadi buah bibir.
Namun anehnya, sebagian besar warga tampak terlalu tenang, seolah sudah terbiasa dengan kejadian semacam itu. Mereka berbicara dengan nada datar, menghindari kontak mata, dan cepat-cepat mengalihkan pembicaraan jika ada yang mencoba mengungkitnya. Arif memperhatikan perubahan itu. Para tetua desa khususnya menunjukkan gelagat mencurigakan. Mereka sering berkumpul di balai desa, berbisik-bisik dengan wajah serius, sesekali melirik ke arah Arif dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia merasa ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Sebuah rahasia kelam yang melilit seluruh desa. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak RT? Arif pernah mencoba bertanya kepada Pak Handoyo, ketua RT yang dihormati. Pak Handoyo hanya menghela napas panjang. Sudahlah Arif, jangan terlalu banyak bertanya. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui. Nada suaranya penuh peringatan, membuat Arif semakin curiga. Tiba-tiba, bisikan-bisikan mulai beredar di antara para ibu-ibu yang sedang berbelanja di pasar. Kata-kata seperti tumbal kesuburan dan sawah berdarah mulai terdengar samar-samar. Awalnya Arif mengabaikannya, menganggap itu hanya cerita tahayul. Namun seiring berjalannya waktu, bisikan itu semakin sering dan semakin detail, membuat hatinya diliputi kegelisahan. Konon, untuk memastikan padi tetap subur dan panen melimpah, ada harga yang harus dibayar, harga yang tak terbayangkan. Malam harinya, Arif tidur dengan gelisah. Pikirannya dipenuhi gambaran boneka jerami dan mata merah menyala. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Rahman. Sosok Pak Rahman berdiri di tengah sawah, tubuhnya kaku, seperti anyaman jerami yang kasar. Wajahnya pucat pasi, tatapannya kosong, namun bibirnya bergerak membentuk kata-kata tanpa suara. Tolong, tolong aku, bisiknya seolah tercekik. Arif berusaha mendekat, namun kakinya terasa terpaku. Tiba-tiba, tubuh Pak Rahman ambruk, hancur menjadi serpihan jerami yang berterbangan di tanah. Arif terbangun dengan nafas terengah-engah. Jantungnya berpacu kencang. Ia tahu, mimpi itu adalah sebuah peringatan. Keesokan harinya, Arif merasa tak tenang. Ia mencoba menyinggung tentang ritual yang ia lihat pada teman-teman sesama petani, seperti Budi dan Hadi. Kalian tidak merasa aneh dengan hilangnya Pak Rahman? Tanya Arif mencoba memancing reaksi. Aku melihat sesuatu yang ganjil di sawah malam itu. Namun, reaksi mereka di luar dugaan. Budi dan Hadi seketika menghentikan aktivitas mereka, memandang Arif dengan tatapan marah dan cemas. Arif, jangan banyak bicara, desis Budi, suaranya pelan tapi penuh ancaman. Itu bukan urusanmu, jangan ikut campur urusan sawah. Hadi hanya mengangguk, wajahnya pucat. Lebih baik kau fokus saja dengan ladangmu sendiri. Perkataan mereka membuat Arif tertegun. Bahkan teman-temannya pun enggan bicara. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang membungkam mereka. Tak lama kemudian, Pak Karto, salah satu tetua desa yang dikenal bijaksana, mendatangi Arif. Wajahnya keriput dan matanya menatap tajam. Nah Arif, saya dengar kamu banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu. Ingat, desa ini punya caranya sendiri untuk menjaga kesuburan tanah. Jangan coba-coba mengganggu keseimbangan itu. Peringatan Pak Karto terdengar begitu tersirat, namun begitu jelas. Urusan sawah adalah kata kunci yang berulang-ulang, seolah sawah itu sendiri memiliki kekuatan dan rahasia yang tak boleh diusik. Arif kini yakin, hampir seluruh desa mengetahui, bahkan terlibat dalam ritual mengerikan itu. Mereka semua bersekongkol, memilih untuk bungkam demi menjaga rahasia gelap yang telah mengakar dalam tradisi mereka. Rasa ngeri dan jijik mulai menyelimuti hatinya. Ia tak bisa membayangkan bagaimana manusia bisa mengorbankan sesamanya demi hasil panen. Malam berikutnya, ketika bulan kembali sabit, Arif memutuskan untuk mengawasi sawah lagi. Ia bersembunyi lebih hati-hati kali ini, di balik rerimbunan pohon beringin tua
yang konon dihuni arwah penunggu. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihatnya lagi. Sekelompok sosok berjubah hitam, kali ini lebih banyak, berkumpul di tempat yang sama. Dan di tengah lingkaran mereka, boneka jerami baru telah didirikan. Jantung Arif berdegup kencang. Ia mencoba melihat lebih dekat. Samar-samar, di bawah cahaya obor yang minim, ia mengenali pakaian yang dipakaikan pada boneka jerami itu. Itu adalah baju batik usang milik Pak Ahmad, tetangga sebelah yang kemarin siang tiba-tiba dinyatakan hilang. Sebuah kenyataan pahit menghantaminya. Setiap kali boneka jerami muncul, selalu ada warga yang lenyap. Dan sekarang, giliran Pak Ahmad. Arif mengepalkan tangannya, marah dan takut bercampur aduk. Ia harus menghentikan ini. Tekad Arif membara. Ia harus melaporkan kejadian ini ke pihak luar, ke polisi, atau siapapun yang bisa menghentikan ritual keji ini. Pagi harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, Arif diam-diam mengambil sepeda motornya, berniat pergi ke kota terdekat. Jalan desa yang berliku dan sepi menjadi saksi bisu niatnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Setiap kali ia merasa sudah menempuh jarak yang cukup jauh, ia tiba-tiba menemukan dirinya kembali ke jalan setapak yang sama, yang mengarah ke sawah. Ia mencoba jalur lain, berbelok di persimpangan yang berbeda, namun hasilnya tetap sama. Entah bagaimana jalanan itu selalu mengembalikannya ke sawah, ke tengah hamparan padi yang seolah tak berujung. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menjebaknya, mengikatnya pada tanah ini. Tidak mungkin, Arif berteriak frustasi, menggebrak stang motor. Ia mengulangi usahanya berkali-kali, tetapi setiap kali ia kembali ke titik awal. Sawah itu seperti labirin yang hidup, menolak untuk dilepaskan. Tiba-tiba, di tengah keputusasaan itu, suara-suara bisikan mulai terdengar lagi. Bukan hanya desiran angin, melainkan suara-suara yang lebih jelas, lebih mendesak. Arif, Arif! Panggil suara-suara itu seolah berasal dari jerami-jerami yang bergoyang di sekelilingnya. Semakin lama, bisikan itu semakin keras, semakin personal, memanggil namanya dengan nada yang merayu sekaligus mengancam. Rasa takut yang luar biasa mencengkeramnya. Arif memutuskan untuk berjalan kaki, meninggalkan motornya di pinggir jalan. Ia mengikuti suara-suara itu yang seolah menariknya ke dalam. Tanpa sadar, jalanan kakinya membawanya ke sebuah gubuk reot di ujung sawah, yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Gubuk itu, terbuat dari anyaman bambu tua, tampak begitu misterius. Dengan tangan gemetar, Arif membuka pintu gubuk. Aroma kemenyan dan darah kering menusuk hidungnya. Di dalamnya, pemandangan itu membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Gubuk itu penuh dengan boneka-boneka jerami. Bukan hanya satu atau dua, melainkan puluhan, tergantung di dinding dan berserahkan di lantai. Masing-masing boneka jerami itu memakai pakaian yang berbeda-beda, pakaian yang sangat ia kenali. Baju batik Pak Rahman, kebaya Bu Siti yang hilang beberapa bulan lalu, kemeja lusuh Pak Ahmad dan banyak lagi. Arif terkesiap, melangkah mundur. Ia menyentuh salah satu boneka jerami itu yang memakai pakaian seorang anak kecil yang hilang setahun yang lalu. Tiba-tiba, mata boneka itu terbuka. Bukan manik-manik atau kancing, melainkan dua lubang kosong yang kini terisi dengan darah segar yang mengalir pelan. Darah itu menetes, membasahi anyaman jerami, seolah boneka itu baru saja menangis darah. Rasa mual melanda Arif, membuatnya ambruk. Ia akhirnya menyadari, kutukan sawah ini bukan sekedar cerita. Ini adalah kenyataan berdarah yang memakan korban. Malam itu, Arif terbaring di gubuk itu. Tubuhnya lemas, pikirannya kacau balau. Bisikan-bisikan dari jerami semakin jelas, mengelilinginya, menyebut namanya berulang kali. Ia menatap boneka-boneka jerami di sekelilingnya, masing-masing dengan tatapan kosong dan jejak darah yang baru. Ia akhirnya menyadari, giliran dirinya sudah tiba. Ia tidak bisa lari, tidak bisa bersembunyi. Sawah itu telah mengklaimnya. Tiba-tiba, dari luar gubuk, ia mendengar suara langkah kaki yang banyak, bergemuruh mendekat. Suara-suara gumaman pelan, lantunan mantra yang familiar, dan aroma dupa yang menyengat.
Arif berusaha bangkit, namun tubuhnya terasa begitu berat, seolah setiap ototnya telah menjadi kaku. Pintu gubuk terbuka dengan derit mengerikan, menampakkan wajah-wajah familiar dari warga desa. Semuanya memakai jubah hitam dan kerudung. Mata mereka menatap kosong, tanpa emosi. Mereka menarik Arif keluar, membawanya ke tengah sawah. Bulan purnama bersinar terang, menyinari prosesi yang mengerikan itu. Di tengah pematang, sebuah tiang telah didirikan, dan di sampingnya, sebuah boneka jerami baru telah disiapkan. Dan kali ini, di boneka jerami itu terpasang pakaian yang sangat ia kenali. Kemeja kotak-kotak kesayangannya, celana jeans lusuhnya, bahkan topi koboynya yang selalu ia pakai ke ladang. Itu adalah pakaiannya sendiri. Arif berusaha melawan, berteriak sekuat tenaga, tetapi suaranya tercekak di tenggorokan. Ia mencoba berlari, tetapi kaki-kakinya terasa seperti akar yang menancap ke tanah. Sawah itu yang tadinya terasa seperti labirin, kini seolah tak berujung, menjebaknya dalam ilusi yang menakutkan. Sosok-sosok berjubah hitam itu mengelilinginya. Tangan-tangan dingin mereka meraihnya, mengikat tubuhnya erat-erat. Ia merasa tubuhnya perlahan-lahan mengeras, kulitnya terasa kasar, seperti anyaman jerami. Darah di nadinya seolah mengering, digantikan oleh serat-serat kering. Pandangannya mulai kabur, suara-suara di sekelilingnya meredup. Ia melihat wajah-wajah warga desa yang kini tampak tersenyum tipis di bawah kerudung mereka. Ritual telah selesai. Di akhir, Arif mendapati dirinya terikat, tak bergerak, tubuhnya kaku, kulitnya berubah menjadi jerami yang kasar. Ia adalah boneka jerami terbaru, menjadi bagian dari koleksi di gubuk reot itu. Atau mungkin menjadi tumbal di sawah yang telah mengklaim begitu banyak nyawa. Desa kembali damai, sawah-sawah tumbuh subur, panen melimpah ruah, membawa kemakmuran bagi warga. Namun, setiap malam ketika angin berdesir di antara padi, selalu ada jeritan samar yang terdengar dari jerami yang bergoyang. Jeritan-jeritan tanpa suara, bisikan-bisikan keputusasaan dari jiwa-jiwa yang telah menjadi tumbal, terperangkap selamanya dalam kutukan sawah berdarah. Dan di salah satu pematang, terkadang mata merah menyala terlihat menatap kosong ke arah langit, menunggu boneka jerami berikutnya. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.